datang di podcast diskusi akademik. Perkenalkan, nama saya Sari Sekarandayani. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbincang bersama Ibu Dr. Maharani Imran yang akan membahas topik komunikasi dan metode pembelajaran yang efektif. Beliau salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika UBSI Kalimalang. Beliau sudah mengajar menjadi dosen selama 20 tahun lamanya. Hari ini kita akan membahas komunikasi dan metode pembelajaran. Selama Ibu mengajar dan menjadi dosen, komunikasi dan metode pembelajaran efektif menurut Ibu bagaimana sih? Komunikasi efektif dalam pembelajaran itu sangat urgent. Jadi dosen yang melakukan komunikasi efektif ini tentu akan dapat memberikan materi secara terstruktur dan lebih jelas. Dan yang kedua, untuk komunikasi efektif ini dalam pembelajaran itu dilakukan dengan dua arah, baik dari dosen ke mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga terjadi diskusi, kolaborasi, dan sama-sama kita menemukan makna dan pengalaman dari saya juga sebagai praktisi, juga mereka bertanya gitu ya, sehingga menarik gitu ya ketika kelas ini berlangsung. Jadi komunikasi itu harus dua arah ya teman-teman, karena kalau misalkan kita komunikasi tidak dua arah tuh seperti kayak kurang gitu ya Bu ya. Kayak kalau misalkan mahasiswanya kurang bertanya tuh, misalkan misalkan dosennya kayak sedang menjelaskan, terus mahasiswanya tidak ada yang bertanya tuh seperti tidak ada feedback ya Bu ya. Komunikasi sering disebut sebagai kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Menurut pandangan Ibu, peran komunikasi dalam memastikan materi kuliah dapat dipahami mahasiswa itu seperti apa? Agar dapat dipahami mahasiswa, tentunya banyak ya istilah-istilah komunikasi maupun contoh-contoh kasus yang menggunakan kalimat-kalimat yang kompleks. Nah, untuk saya, khusus di kelas saya menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, yang kira-kira mudah dipahami mahasiswa, memberikan contoh-contoh dari keseharian mahasiswa maupun contoh-contoh dari pengalaman saya waktu praktisi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga menambahkan fasilitas seperti audiovisual, video, studi kasus, dan seperti itu. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu gunakan seperti itu ya Bu ya. Kemudian selain komunikasi, metode pembelajaran juga menjadi faktor penting. Menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang paling relevan untuk mahasiswa saat ini? Jadi tidak bisa hanya satu gitu ya. Kita melihat nih dalam satu kelas ini mana yang paling menarik, dan kita mengkolaborasi dari berbagai metode walaupun dalam satu hari yang sama ya. Misalnya yang pertama adalah ada diskusi kelompok. Terus ada project by learning gitu, terus kasus ya. Nah, itu kita padukan. Dia harus kayak menjadi satu gitu ya Bu. Jadi semua ilmu kita dapat, terus pemikiran dari mahasiswa, pemikiran dari dosen itu keluar semua. Oh, jadi metode pembelajaran yang paling relevan untuk mahasiswa seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian, saya sebagai mahasiswa merasakan bahwa metode diskusi membuat materi lebih mudah dipahami. Bagaimana menurut Ibu tantangan terbesar dalam menerapkan metode tersebut? Nah, tantangan terbesar ini yang terjadi di kampus, di kelas gitu ya. Ada mahasiswa yang aktif, ada yang kurang aktif gitu ya. Sedangkan prinsip saya itu harus mahasiswa, apalagi mahasiswa komunikasi ya, adalah aktif dan partisipatif ya. Jadi bagaimana cara memancing mahasiswa agar punya skill komunikasi maupun mendengar maupun menulis. Nah, kita melihat bahwa ada mahasiswa yang aktif, nah itu kan kita harus bisa memahami bahwa ada mahasiswa yang nggak aktif, bagaimana pendapat kamu gitu ya. Nah, kita pilih orang-orangnya agar semuanya itu kebagian, punya pengalaman untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Akhirnya kalau kita melakukan ini dalam waktu
terus menerus, akhirnya semua mahasiswa terbiasa untuk tampil di depan, tampil menyampaikan pendapatnya, sehingga bagus ya mahasiswa ini punya kemampuan itu, tiga itu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mau nggak mau kayak Ibu sebagai dosen harus mengajak mahasiswanya ya Bu ya. Ya, untuk aktif dan partisipatif. Jadi nggak hanya mahasiswa yang aktif aja yang kita Tanya gitu ya. beri ruang gitu ya, kita harus memberi ruang juga kepada mahasiswa lainnya. Dan kalau mereka takut, malu, kita membuat mereka nyaman, terus kita memanggil mereka bagaimana pendapat teman-teman gitu. Mungkin ada nih Bu kayak mahasiswa yang misalkan sudah ditanya sama dosennya kayak ayo bagaimana menurut kamu gitu. Tapi kadang kayak ada mahasiswa yang saya tidak tahu Bu gitu. Nah menurut Ibu bagaimana nih Bu cara mengatasi? Wah, ada itu. Nah, misalnya gini. Nah, contohnya begini ya. Kita kasihkan contoh dulu. Oh iya Bu, saya punya ide Bu. Itu pasti gitu. Jadi mereka bertanya, ada kemungkinan mereka nggak tahu contohnya seperti apa atau belum memahami banget. Nah, kita jangan menyerah sebagai dosen. Kita kasihkan contoh lagi, gitu ya. Jangan kita langsung pindah ke mahasiswa yang lain. Nah, kita semangati mereka untuk bersuara. Oke. Jadi tantangan terbesar dalam menerapkan metode di kelas seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian apakah ada pengalaman menarik yang pernah Ibu alami yang menunjukkan pentingnya komunikasi efektif dalam proses pembelajaran? Menarik ya. Ya, Terutama di UBS ya. Jadi di UBS ini setelah kuliah itu pertanyaannya banyak ya, diskusinya banyak. Nah setelah kuliah berakhir masih ada yang bertanya, maju ke depan, Bu tadi itu bagaimana Bu, ini Bu saya punya pengalaman begini gitu. Jadi saya senang melihat mahasiswa-mahasiswa itu antusias ya dengan tema-tema yang kita sampaikan gitu, yang dosen sampaikan. Saya sendiri jadi senang ya bahwa mahasiswa ini haus ilmu. Nah, jadi saya merasa wah Indonesia ini masa depannya cerah, bahwa mahasiswa ini adalah penerus yang sangat bagus, positif ya. Kalau misalnya seperti ini mahasiswanya, Indonesia punya masa depan yang bagus kalau generasi mudanya seperti ini. iya benar sih Bu ya. Pengalaman tersebut menurut saya sangat jelas menunjukkan bahwa komunikasi dan metode pembelajaran saling menguatkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Maharani sudah berbagi pengalamannya yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih Saudari Sari, semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton podcast ini ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Dari obrolan hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunikasi yang jelas dan metode pembelajaran yang adaptif merupakan fondasi penting dalam proses belajar mengajar. Sekian podcast akademik hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi para pendengar dan penonton, khususnya mahasiswa dan pendidik yang ingin terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Terima kasih kepada Ibu Maharani telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai metode pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Kasih sama-sama. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Sekarang bersama Ibu Dr. Maharani Imran yang akan membahas Dokter Maharani menjaga kesehatan kesehatan. Maaf Ibu salah. Kamu grogi deh Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Maharani. Selamat pagi Ibu, hari ini merah-merah nih Bu. Aduh, sangat matching ya. Iya benar Bu, matching sama sofa. Agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Podcast apa? Berarti ada podcast diskusi aku share. Guys, kita udah siap syuting. Podcast diskusi akademik bersama Ibu Maharani. Sukses.